berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Shalom, selamat hari Minggu buat kalian semua. Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat ya. Sebelum kita mengikuti ibadah online pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk badan yang sehat, sehingga pada pagi hari ini kami boleh beribadah walaupun secara online. Tidak mengurangi sukacita kami, dan kami percaya berkat-Mu akan Engkau berikan kepada kami semuanya. Kami mau Tuhan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Berikan bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak kami semuanya. Urapi kami semuanya Tuhan. Kami percaya firman-Mu itu akan tumbuh di dalam tanah yang subur. Terima kasih Bapa. Semua yang percaya katakan amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau melihat dulu video seperti ini. Oke?
กลัวya. Giờ thăm gì nè. Muối, cao lẩu. Chọn nàyเลยครับนั่งเลย ป้า จัดไปสั่งมาเร็วต่ออะไร Bagus bukan ceritanya? Ceritanya sangat sederhana, di mana kita belajar untuk memberi, ya, memberi dengan hati yang tulus dan sukacita. Seperti seorang anak kecil tadi sudah menerima pemberian dari bapak yang punya warung tadi. Waktu dia mencuri obat untuk orang tuanya, dia ketahuan, tapi sama bapak warung itu obat itu akhirnya diberikan kepada anak kecil itu. Bapak itu yang membeli obat itu. Bahkan dia dikasih makanan. Anak kecil tadi ingat wajah bapaknya karena dia sudah ditolong, dia diberikan obat dengan tulus, dengan kasih, dan dia pulang, obat itu diberikan orang tuanya sehingga orang tuanya bisa sembuh. Singkat cerita, anak kecil itu menjadi seorang dokter yang sangat terkenal. Gantian sekarang pemilik warung itu sakit, bahkan dia tidak bisa membayar biaya operasinya. Karena dokternya tadi pernah diberikan dengan kasih yang tulus, dokter itu menggantikan seluruh biaya operasinya tadi dengan dibiayai semuanya. Luar biasa, ya. Kalau kita memberi dengan tulus dan ikhlas akan berdampak yang sangat besar. Sesuai firman Tuhan pada pagi hari ini, temanya adalah dipanggil untuk berbagi, ya. Kita sebagai remaja-remaja Kristen harus mau berbagi. Berbagi itu tidak mahal, adik-adik. Berbagi bisa bentuk uang, bisa bentuk makanan, nasihat, maupun apapun. Berdoa, mendoakan teman-teman kita, itu namanya berbagi. Jadi jangan takut untuk berbagi. Kalian tidak akan pernah rugi untuk berbagi. Ingat itu, tidak akan pernah rugi. Bahkan kalau kita mau berbagi, kita akan mendapat berkat yang luar biasa. Berkat kita akan berlebih-lebih lagi. Ya, ingat itu. Jangan takut untuk berbagi. Jangan menjadi seorang remaja yang pelit, tapi ayo kita belajar untuk berbagi. Biar kita mempunyai dampak yang besar di lingkungan kita, pada teman-teman kita semua, ya. Melayani dengan tulus. Apa talentamu sekarang? Ayo kita mau belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah,
pada pagi ini kita mau belajar tentang seorang Tabita atau Dorcas ya. Kita baca di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 43. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu ia itu sakit, ia meninggal. Lalu setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan ke ruang atas, Lida dekat Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri di dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu itu masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Nah, ada seorang perempuan bernama siapa tadi? Tabita. Dia itu suka memberi. Dia mempunyai talenta yaitu menjahit atau membuat baju, ya. Dan baju-baju itu dia tidak dipakai sendiri, tetapi dibagi kepada janda-janda yang ada di sekitarnya atau kepada orang-orang yang membutuhkannya. Pemberian yang sederhana tapi mempunyai dampak yang luar biasa. Dia memberi dengan kasih, dan sampai pada waktu dia sakit akhirnya meninggal, banyak orang yang sangat bersedih kehilangan dia. Karena Ibu Tabita ini sangat perhatian kepada orang lain. Dia suka memberi dengan tulus. Nah, kenapa pada waktu dia meninggal itu semuanya pada sedih? Karena Pak Tabita mempunyai dampak yang besar di sekelilingnya. Dia suka memberi, ya. Dia suka memberi dan dia selalu mempunyai inisiatif yang bagus-bagus untuk memberikan kepada sesama. Walaupun sangat sederhana, bajunya itu nggak mahal, sederhana, tapi apa? Dia mau memberi. Ya, kita sebagai remaja-remaja Kristen, sebagai kalian udah besar, ayo kita mau belajar memberi, ya. Jangan pelit untuk berbagi informasi kepada teman-teman kita. Lihat, setelah kamu memberi, kamu akan diberkati Tuhan dengan lebih dan lebih lagi. Oke? Jadi pada waktu dia meninggal, banyak sekali orang yang datang. Dia semuanya sedih karena Tabita meninggal. Dan kemudian ada orang yang punya inisiatif. Ada Bapak Petrus yang ada di Lida. Akhirnya Bapak Petrus dibawa ke Yope dan dia tahu Bapak Petrus ini sangat berkuasa. Bapak Petrus diantar ke tempatnya mayat Tabita dan dia apa? Dengan kuasa Tuhan. Ingat, dengan kuasa Tuhan. Bukan kuasa manapun tapi kuasa Tuhan. Tuhan kita itu mampu membangkitkan orang yang mati. Karena apa? Tuhan kita itu hidup. Jadi ingat, apa yang menjadi masalahmu, Tuhan bisa menyelesaikannya. Kalian sedih, berdoa sama Tuhan, ya. Akhirnya apa? Bapak Petrus berdoa dan berlutut kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Dan Ibu Tabita ini suruh bangun. Akhirnya dia bangun dan dia apa? Hidup kembali. Karena apa? Dia kuasa Tuhan, dia membangkitkan itu. Ya. Kenapa pada sedih? Karena apa? Seorang Tabita yang mempunyai hati yang sangat tulus, mau berbagi kepada sesamanya itu meninggal. Dia pada sedih. Tapi sekarang dia hidup lagi, ibu itu menjadi sukacita kembali. Nah, kalau kalian mempunyai dampak yang bagus di tengah-tengah sekitar kita, kalau kamu nggak ada, akan dicari loh adik-adik. Lah, kok ini nggak ada ya? Pasti ada sesuatu yang kurang. Karena apa? Kita mempunyai dampak yang sangat besar. Tapi kalau kamu menjadi seorang Kristen yang biasa-biasa aja, yang sukanya marah-marah, yang sukanya punya tabiat yang jelek, kamu nggak akan berdampak. Tapi kalau kalian mempunyai dampak yang besar, kamu suka menolong, kamu suka memberi, akan berdampak besar kepada sesama. Ya, ingat, jadilah remaja-remaja Kristen yang berdampak buat orang banyak. Ya, memberi tidak mahal adik-adik. Kamu punya kue 1,
Teman kamu lapar, bagi kue itu menjadi 2. Teman kamu yang kamu bagi itu akan ingat terus. Tapi kalau dia yang tidak ingat pernah diberi kamu kue, ya sudah nggak apa-apa. Yang penting kamu sudah memberi dengan tulus. Nah, dengan kuasa Tuhan tadi, Petrus bisa membangkitkan Tabita dari kematiannya. Kebangkitannya murni karena kedaulatan Allah. Ya. Jadi Allah setuju kalau Tabita itu hidup kembali, karena punya dampak yang sangat besar. Nah, karena kedaulatan Allah untuk menjawab pergumulan umat yang saat itu memohon anugerah Tuhan agar Tabita dibangkitkan. Ya. Jadi Tuhan menyetujui kalau Tabita itu hidup kembali. Kenapa? Dia bisa menjadi berkat buat banyak orang. Apakah kalian sudah belajar untuk memberi dengan talenta kalian? Nah, yang bisa menjawab hanya kalian. Kalau talenta kalian main musik, ayo kita main di sekolah minggu. Talenta kalian main tamborin, berlatih terus. Melayani Tuhan di ibadah raya. Jangan malu-malu, jangan malas. Walaupun di tengah pandemi seperti ini kadang bisa, kadang enggak, tapi ayo kita bangkit semua. Yang pintar main musik, ayo belajar melayani dari sekolah minggu dulu, dari adik-adik yang kecil. Yang hanya bisa nyanyi, nggak apa-apa, menjadi singer, menjadi WL, itu bisa. Aku nggak bisa apa-apa, nggak mungkin. Kamu pasti bisa. Aku hanya bisa berdoa, Kak Yeni. Oh ayo, nggak apa-apa, kita berdoa. Hanya dengan berdoa, segala sesuatunya itu akan bisa terjadi. Ingat itu. Ya, jadi jangan takut untuk memberi. Jangan menjadi seorang remaja yang pelit. Tapi kita harus, apa yang kita punya, talenta yang kita punya, ayo kita kembangkan. Kalau kalian punya talenta hanya didiemin aja, talenta kamu tidak akan bertambah. Tapi kalau kamu misalnya punya 1 talenta, kamu kembangkan, itu akan menjadi 2 talenta, 3 talenta, 5 talenta, bahkan menjadi banyak. Tapi kalau hanya diem aja 1 talenta, ya sudah, tidak akan bisa berkembang. Nah, nggak enak kan? Tapi kalau kamu mau berkembang, ayo berikan talenta yang kamu berikan itu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kamu akan menjadi remaja yang berdampak buat orang banyak, buat di sekitar kamu. Oke. Sebagai ayat yang terakhir kita mau baca di dalam Kisah Para Rasul 20, ya. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Kita mau baca yang paling bawah. Dah? Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih baik tangan yang di atas daripada yang di bawah. Tangan yang di atas itu memberi, kalau yang di bawah itu menerima. Lebih baik ya tangan yang di atas. Apapun yang kamu punya, ayo berikan kepada Tuhan. Jangan malu-malu. Ya, seperti anak kecil tadi, dia sudah diberi obat. Walaupun obat itu berapa sih harganya, tapi apa? Beberapa hari kemudian anak itu bisa memberikan yang lebih lagi. Nah, kalau kita memberikan dengan lebih banyak kepada orang lain, ada sukacita tersendiri di dalam hati kita. Ya. Ada sesuatu yang, kamu bisa melemparkan sesuatu itu dengan sukacita. Kamu pasti banyak diberkati oleh Tuhan. Jadi jangan takut untuk memberi. Lebih baik tangan yang di atas. Jangan menjadi anak remaja yang pelit. Ya. Ayo kita mau, apa yang kalian punya, talenta kalian punya, berikanlah kepada Tuhan. Jangan malu-malu. Aku malu Kak Yani. Enggak ada malu. Kita harus memberikan apa yang kita punya kepada Tuhan. Ya. Ingat, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya. Jadi memberi itu sesuatu yang harus kamu berikan, yang akan menjadi dampak yang sangat besar di dalam kehidupanmu. Oke, terima kasih untuk pada pagi hari ini. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa untuk bangsa Indonesia, teman-teman kita yang sakit, orang tua kita yang sakit, kita doakan pada pagi hari ini, ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Suara manusia boleh berhenti, tapi Roh Kudus-Mu akan terus-menerus bekerja dan memberikan pengertian kepada kami semuanya untuk anak-anak kami mau belajar untuk memberi. Lebih baik memberi daripada memberi.
menerima. Terapkan itu kepada kami semua. Kami mau belajar untuk memberi. Kami mau belajar memberikan apa yang Tuhan sudah berikan, talenta yang Tuhan sudah berikan itu, kami mau memberikannya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sakit, teman-teman kami yang sakit, orang tua kami yang sakit, apapun itu sakitnya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, untuk Bapak Majelis kami, untuk orang-orang di gereja yang di Cipulir Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan setiap pergumulan kami, setiap sakit penyakit kami. Pandemi ini Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau jamah, Engkau sembuhkan kami semuanya Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun mereka sakit, tapi kami percaya Engkau akan berikan sukacita itu kepada mereka. Mereka mau belajar bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Halaukan dan jauhkan dari sakit, penyakit, dan mara bahaya apapun. Bentengi kami dengan berlapis-lapis Tuhan. Kami percaya kami akan aman dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati selama seminggu ini. Dengan siapa kami bergaul, dengan siapa kami bercakap-cakap, jadikan kami berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau serahkan Tuhan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Tuhan memberkati. Salam sehat buat kita ke semua.